Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Sofi Widianesti. Hari ini kita akan belajar tentang trigonometri ya, mata kuliah trigonometri. Judulnya untuk hari ini adalah bentar. Perbandingan trigonometri di berbagai, bagus banget tulisannya ya, nggak apa-apa, kuadran ya. Kalau kemarin sudah belajar perbandingan trigonometri pada suatu segitiga ya. Kalau sinus alfa itu berarti Y per R, kosinus alfa itu X per R, kemudian tangen alfa itu Y per X. Nah, sekarang kita masuk ke kuadran ya. Kuadran dibagi menjadi 4, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Oke. Nah, ini sudah pernah kalian pelajari sebenarnya ketika di SMA. Nah, sekarang ini cuma mengingat kembali ya. Mengingat lagi. Nah, yang pertama kuadran pertama. Nah, nih yang pertama saya takutnya nanti nggak cukup, nanti ini whiteboard-nya saya bagi 4 dulu. Ya, intinya judulnya ini ya, perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Jadi ada 4 kuadran, kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang pertama kita masuk di kuadran 1. Ya, kuadran 1. Ini saya bikinnya nggak cantik ya, apa maksudnya garisnya nggak lurus. Saya harap nanti kalian menggambarnya lurus ya. Jadi pakai penggaris. Nah, ya ini harusnya putus-putus. Ini harusnya putus-putus, salah. Bentar. Oke. Nah, ini putus. Ding, ding, ding. Aduh, ya. Ini alfa, gitu. Ini adalah X, ini adalah Y, dan ini R-nya. Ya, sisi miringnya. Ini siku-siku. Nah, kemudian kalian punya sinus alfa itu adalah Y per R. Ya. Kemudian kosinus alfa itu adalah X per R. Nah, yang terakhir tangen alfa itu Y per X. Oke. Nah, alfa ini dibaca dari 0 di sini, sumbu X yang 0 ke sana. Ya. Kita bicara sudut sebagai sudut putar. Oke, nah ini kuadran 1. Nah, makanya di sini semua positif ya. Sinus positif, kosinus positif, tangannya juga positif. Otomatis nanti kosekan juga positif, sekan juga iya, kotangan juga iya. Nah, sekarang yang kedua adalah di kuadran 2. Di kuadran 2. Nah, ini kuadran 2. Kuadran 2 adalah, nih ya, saya bacanya ini kan areanya di sini toh, kuadran 2. Nih, sebelah kiri di sini. Nah, ini kuadran 2 itu adalah kita membacanya sudut sebagai suatu sudut putar. Ya. Dari sini ke sini. Nah, ini misalnya gini, dari sini ke sini itu 180, ya kan? Ya, bacanya dari sini. Jadi berlawanan arah jarum jang, ini yang ini 180 derajat. Nah, lalu letaknya kalau suatu sudut di kuadran 2 itu berarti kan 180 kurang dari alfa. Ya enggak? Nah, makanya di sini saya tulis barang sudut alfa di mana bacanya berarti yang ini, yang keluaran kecil ini adalah 180 dikurangi alfa. Ya enggak? Bacanya kan ini. Jadi sebesar sudut ini. Jadi misalnya berapa ya? Sudut 135. Ya kan? 135. Berarti sudutnya kan dari sini ke sini. 135. 90 tambah 45. Ya. 135 ke sini bacanya. Kemudian sudut berapa? 98 misalnya. Berarti sudutnya ke sini. Ya.
Sudut dari sini ke sana besarnya 98 kira-kira di sini. Nah, sekarang kalau mau mencari sinusnya berapa? Nah, itu pakai menggunakan aturan ini. Nah, ini aturan ini dipakainya kita munculnya dari mana? Nah, dari sini. Dibacanya di sini 180 min alfa, kemudian dari mana? Alfa ini saya buat sembarang sudut di sini alfa. Besarnya adalah 180 min alfa yang belakang ini. Ya enggak? Nah, ini saya bikin rintik-rintiknya. Nah, di sini kan titik ujung dari sinar garis ya. Sinar garis ini berarti dia itu kan koordinatnya adalah X-nya positif ya. Kemudian ordinatnya adalah negatif Y. Ya, ini X, di sini negatif Y. Di sini tetap R positif. Oke. Nah, berarti saya punya sinus besar sudut yang ke sini. Ya, besar sudut yang saya tebalkan ini 180 min alfa ini berapa gitu ya, tadi 135 misalnya. 180 min alfa. Kita perhatikan kalau sinus itu rumusnya apa tuh? Sinus patokannya rumusnya adalah demi depan miring ya kan. Berarti Y per R. Ya enggak, ini rumus yang harus sekali memang harus diingat ya, bahkan mungkin kalau saya sejak SMA emang harus itu Y per R itu dapat dari mana? Dari depan per miring. Kemarin sudah di Pythagoras ya. Di perbandingan sudut pada segitiga. Y per R itu adalah depan per miringnya. Nah, kemudian kita lihat tadi sudut yang terletak di kuadran 2 itu kan letaknya di sini toh, ya. Nah, Y per R-nya itu berapa? Kalau sudut yang saya letakkan sembarang sudut cepret gitu kan, diletaknya dia di kuadran 2. Nah, Y-nya itu berapa? Y yang di sini berubahnya jadi berapa? Y di sini berubah jadi negatif Y. R-nya positif tetap, ya. Maka di sini dia menjadi negatif Y per R. Nah, tadi Y per R itu apa? Y per R adalah sinus alfa. Maka di sini adalah sinus sinus alfa. Jadi kalau misalnya saya tadi tanya berapa sih sinus 135? Nah, sinus 135 ini berapa? Sinus dari 180 dikurangi berapa? Berapa ya? 45, betul ya? 5, 7 ya, betul. Betul. 3, 145. Nah, salah. Nah, sinus 135 adalah sinus 180 dikurangi 45. Maka di sini menjadi berapa sinus 180 min alfa adalah negatif sinus alfa. Maka di sini saya punya negatif sinus dari 45. Yang perlu kalian hafalkan itu kan 0, 30, 45, 60, 90. Ya. Jadi itu yang istilahnya di luar kepala. Berarti negatif sinus 45 adalah negatif setengah akar 2. Nah, ini mesti dapatnya segini. Nah, sekarang kalau kosinus 180 min alfa, rumus kosinus apa? X per R. Nah, rumus awamnya kosinus. Nah, sekarang kosinus 180 min alfa adalah kosinus atau sudut yang letaknya di kuadran 2. Sudut letaknya di kuadran 2 misalnya ini X per R. Sama, ya, karena di sini X-nya positif, R-nya juga positif. Sama, berarti dia kosinus alfa. X per R itu apa tadi di atas? Saya sudah punya kosinus alfa adalah X per R. Tangen 180 dikurangi alfa berapa? Nah, rumus tangen adalah Y per X. Nah, rumus tangen Y per X, kemudian 180 min alfa ini letaknya di mana? Di kuadran 2. Kalau saya ngambil sudut di kuadran 2, maka Y-nya sebagai apa di sini? Negatif Y. X-nya X. Maka saya punya min negatif Y per X atau negatif tangen alfa. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti kalau kalian diminta mencari sudut yang letaknya di kuadran 2, nanti tinggal nggak usah dihafal ya. Kosinus 180 min alfa sama dengan cos alfa. Sinus 180 min alfa sama dengan negatif sin alfa. Nah, tangen negatif. Nggak usah. Tapi konsep dari menggambar ini, nanti kalau misalnya kamu bisa menggambar ini, nanti akan bisa menulis ini, nanti akan ketemu. Jadi nggak usah menghafal. Ya, kalau menghafal bisa lupa.
Tapi kalau kalian paham dengan konsepnya ini, maka insya Allah nggak akan lupa. Ya, jadi mau dikasih sinus berapapun, yang sudut ini letaknya adalah di kuadran 2, maka kalian tinggal seperti ini. Tinggal menjabarkan seperti ini. Agak lama mungkin memang, tetapi konsepnya tidak salah. Kalau menghafalkan kayak sinus 180 min alfa, negatif sinus apa positif sinus ya, nah itu kan malah bingung. Tapi kalau kalian tahu konsepnya kan langsung dikerjakan seperti ini, oh iya negatif, selesai masalah. Nah, sekarang ini yang di kuadran 2. Lanjut, kuadran 3, yang kuadran 1 saya ini aja tetap ya. Ini saya hapus dulu. Aduh. Hapus, sabar. Nah, kalau di kuadran 3 berarti ada di bawah ya. Bawah sumbu X, samping kiri sumbu Y. Ya toh? Oke. Nah, nih. Oke, sekarang saya buat yang kuadran 3 dulu. Tadi sih pengennya satu ini anu ya. Sorry, 3. Satu papan gini bisa 4 kuadran, ternyata enggak. Nah, 3. 3 itu adalah apa? Ini ya. Nah, bacanya kan ke sini toh? Ya enggak? 180 ditambahkan dengan alfa. 180 itu kan ini nih, garis X gini. Merah. Nah, ya enggak? Ya toh? Nah, makanya ini ke sini, ini saya tambahkan gini. Iya. Di sini alfa. Kecil enggak? Kelihatan ya? Kelihatan. Ini alfa, ya kan? Ini baca ini ke sini, sudut ini misalnya 180, 240 misalnya. Ya toh? 240 kan di sini toh. 240 adalah terbaca dari sini. 180 mentok tambah berapa? 60. Nah, alfanya di sini 60 di sini. Ya enggak? Berarti kan rumusnya dia berapakah kosinus tadi 240? Berarti 180 plus 60. Berapa? Nah, ini kita buatnya dari sini. Ini gini. Nah, ini titik ujungnya dari sinar garis alfa, sudut alfa, ini berarti saya punya Y-nya juga negatif, X-nya juga negatif, R-nya yang positif. Di sini adalah negatif X, negatif Y. Nah, berarti saya punya di sini sinus 180 ditambah alfa adalah rumus sinus apa? Y per R. Nah, rumus untuk sudut yang letaknya di kuadran 3, ini kuadran 3, saya taruh bawah kuadran 3, dia adalah letaknya di sini, ya kan? Kalau di sini saya bikin sembarang sudut, maka Y-nya apa? Negatif Y. R-nya tetap. Berarti negatif Y per R. Y per R tadi apa? Negatif sinus alfa. Nah, kosinus tadi saya berapa ya? 180 plus alfa. Rumus kosinus apa? X per R. X per R atau kosinus untuk sudut yang berada di kuadran 3 adalah X-nya tadi negatif X. R-nya positif. Berarti saya punya negatif X per R atau negatif kosinus alfa. Tadi kalau nggak salah, kosinus sama berapa ya tadi? Kosinus 240 ya, derajat. Berarti saya punya 240 itu adalah 180 ditambah 60 derajat. Berarti nilainya 180 plus nilainya sama dengan ini. Ya, jadi kalian nggak usah ngapalin 360 derajat ya sudutnya berapa, tapi cukup berpatokan pada ini. Pada alfa tadi, 0, 0, 30, 45, 90. Udah, itu aja. Ya. Nah, ini berarti saya punya kalau kosinus 180 plus alfa, maka dia menjadi negatif kosinus 60. Kosinus 60 berapa, anak-anak? Negatif setengah. Nah, itu dia. Nah, tadi sinus sudah, terus tangan 180 plus alfa. Nah, rumus tangan apa? Y per X. Y-nya untuk sudut yang berada di kuadran 3 adalah ordinatnya negatif Y, absisnya negatif X. Nah, berarti negatif-negatif, maka dia tetap menjadi Y per X. Maka Y per X itu adalah tangen alfa. Makanya terkenal ya. Pertama itu apa yang positif? All semuanya. Ya, apa? Kuadran 2 apa yang positif? Sinus.
Kuadran 3 apa? Tangen, ya. All sin, ta, cos. Nah, nanti yang kuadran 4 yang positif itu adalah yang kosinus. Oke. Nah, ini kuadran 3. Nah, sekarang masuk ke kuadran 4. Nah, saya hapus dulu. Saya hapus dulu. Nah, aduh sorry. Kita pakai sudut-sudut istimewa aja ya. Yang harus kalian hafalkan di luar kepala itu kan 4 jenis sudut ya. 4 bentuk sudut ya. 30, berapa tuh? 45, 60, 90 ya. Sinus 30 berapa gitu. Kosinus 30 berapa? Nah, itu harus hafal. Oke, oh ini belum tak ganti. Ya, sekarang yang keempat atau di kuadran 4. Ini. Aduh, ya bergoyang ya, bergelombang, nggak apa-apa. Nanti kalian jangan bergelombang ya, pakai penggaris. Nah ini, ini alfa. Sudut yang letaknya di kuadran 4 adalah sudut, kalau saya baca dari sini adalah seperti ini. Ya enggak? Sembarang di sini misalnya. Ya toh, berarti kan segini misalnya 300, sudut 300 ya, paling gampang untuk 300. Berarti kan bacanya dari sini muter, wing, ya 300. Ini. Makanya ini besar sudut ini ke sini itu adalah 360 dikurangi alfa. Ya enggak? Alfanya sudah saya tetapkan di sini. Thread gitu. Berarti sudut yang membacanya adalah dari sini-sini. Ya, dia 360 min 360 betul. 360 min alfa, ya. Nah, ini sudut alfa ini koordinatnya apa di titik ujungnya? X tetap ya positif X-nya, Y-nya negatif. Ya, negatif Y. Kemudian di sini miringnya R. Oke, ini sekarang kita tuliskan. Sinus 360 min alfa. Nah, adalah rumus sinus apa? Nah, sama dengan yang tadi Y per R. Y per R untuk sudut di kuadran 4 adalah Y-nya negatif. Y per R. Berarti min Y per R atau negatif sinus alfa. Kosinus 360 dikurangi alfa. Kosinus rumusnya X per R. Sudut yang ada di kuadran 4, absisnya adalah positif. Nih, X tetap, berarti di sini adalah salah. Kosinus alfa. Ya, nilainya sama. Kemudian tangen, rumus tangen adalah Y per X. Sudut yang ada di kuadran 4 untuk alfa, Y per X, Y-nya adalah negatif. Y, ini X, berarti min Y per X, berarti negatif tangen alfa. Ya. Ya, saya masih agak kadang-kadang nulis ngomong min di sini, ngomong tanda negatif ini min ya. Harusnya negatif ya. Karena saya juga baru berusaha menghilangkan bahwa yang boleh dibilangin min itu ini. Nah, ini nih. Ini boleh 360 min alfa. Tapi kalau ini tetap negatif Y per R. Ini negatif sinus alfa. Ya, jangan mengatakan min sin alfa, itu tambah salah lagi. Udah min, udah sin alfa ya. Sin dibacanya walaupun ini kan notasi ya. Sinus bacanya tetap sinus, sinus. Tan ini bukan tangan ya. Bukan dibaca tan gitu tapi tangan. Ya, tangan. Bisa juga notasinya kadang-kadang ada yang TAN, ada yang TG ya kan. Nah, ini mesti ada TG, enggak apa-apa. Sama aja. Maknanya tangan tadi. Oke, itu ya sudut di 4 kuadran. Nah, di sini kelihatan tuh yang positif apa? Kosinus. Tadi sudah dibahas. Sini all, sini sinus, sini tangan, sini kosinus. Nah, 4 sudut 4 kuadran ya yang bernilai positif. Kalau kuadran 1 semuanya bernilai positif, kuadran 2 yang positif hanya sinus, kuadran 3 tangan, kuadran 4 kosinus. Oke, itu ya untuk perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Nah, kita hapus dulu semuanya aja deh. Bentar. Nah, sekarang kalau yang sin min, min ya.
kok min lagi ya, salah lagi. Sinus negatif 30 misalnya. Nah, itu kan sebenarnya dapatnya dari mana? Ya, sama ya. Di kuadran dia letaknya itu, jadi kalau saya punya sudut alfa gini, nah gini ya, ini kan XY ya, sini X, sini Y, betul? Sini R. Nah, ini saya cerminkan terhadap sumbu X-nya, alfanya. Nah, ting, berarti otomatis di sini, kebalik. Ini Y, ini X ya, sorry. Nah, di sini negatif Y, X ya. Nah, nilai ini kalau dibaca lagi-lagi sebagai sudut putar, maka dia dibacanya kan ke sini. Nah, ya karena kita mengatakan dia sebagai cerminnya dari alfa, maka ini adalah nilainya negatif alfa. Nah, berarti saya punya sinus negatif alfa adalah rumus sinus apa? Y per R. Y-nya di negatif alfa ini adalah min Y per R. Ya. Berarti min, min lagi negatif, sinus alfa. Terus kemudian kosinus negatif alfa. Rumus kosinus X per R. X di sini positif. Nah, sama, berarti dia adalah kosinus dari alfa. Terakhir, tangen negatif alfa. Tangen apa rumusnya? Y per X. Y untuk negatif alfa adalah min Y, negatif Y per X atau negatif tangen alfa. Ya, kenapa di sini min? Karena bacanya dari nah, searah jarum jam. Kalau searah jarum jam berarti nilainya negatif. Ya, itu perbandingan trigonometri pada berbagai kuadran. Ya. Sekarang saya mau ngasih soalnya, soal. Contoh. Kalau kalian diminta untuk mencari, tangen dari 2025 derajat. Nah, berapakah tangan dari 2025 derajat? Berapa yuk? Caranya adalah N dikalikan dengan 360 derajat ditambahkan dengan alfanya berapa. Nah, 2025 ini berapa? Dibagi 360 derajat berapa 2025? 5. Ya. 5 dikali 360 derajat, sisanya adalah 225 derajat. Nah, yang dicari tangan 2025 adalah ini. Ya, karena ini 5 ini kan kembali lagi ya. Ini gini misalnya. 360 pertama, set. Terus kemudian 360 kedua, set. 360 ketiga, set lagi. 4, 5, ya, tetap kembali. Yang dihitung berhentinya pada berapa? 225. 225 itu adalah di sini. Ya, 180 plus berapa gitu. Nah, makanya yang perlu dihitung adalah 225-nya. Berarti tangan 2025 adalah tangan dari 225. Nah, tambah 0 derajat. Berapa tangan 225 adalah 180 ditambahkan dengan 45. Berapa tangannya? Kalau 180 plus 45, apa hasilnya? Ayo, tangan di kuadran sini. Berarti tangan dari 45. Tangan 45 berapa? Masa nggak tahu? 1. Oke, gampang ya. Nah, sekarang satu lagi, habis itu nanti saya kasih soal, nanti kalian kerjakan. Sekarang kosinus, ya Allah. Terus. Kosinus dari 3180 derajat adalah kosinus dari berapa? 360, berarti kalian bagi dulu 3180 dengan 360. Berapa? 8, ini saya tadi sudah ngitung ya. Ditambahnya berapa sisanya? 300, berarti di sini saya punya kosinus 300 derajat. Kosinus 300 derajat letaknya di kuadran 4. Ya, kuadran 4 berarti saya punya, loh kok jadi kayak gini. Kuadran 4 berarti saya punya H. Ya, kuadran 4 berarti saya punya adalah kosinus 360 min 60.
60. Nah, ya kan hasilnya 360 dikurangi 60 adalah 300. Maka di sini menjadi kosinus 360 min 60 adalah kuadran 4 kosinus dari 60. Kosinus 60 adalah setengah. Nah, selesai. Mudah toh? Nah, sekarang saya mau memberi kalian latihan. Nah, nanti dikerjakan karena ini kan sebagai apa ya? Pemantapan gitu ya. Oh, paham anaknya. Nah, tentukan ini 1755. Sinus 1920 berapa? Sinus 1755. Berapa? Nah, silahkan kalian cari nanti diberi jawabannya ya. Oke, demikian dulu untuk perbandingan trigonometri pada berbagai kuadran. Jika ada pertanyaan, kita bisa diskusikan pada grup. Dan kemudian 2 soal ini, ya saya harap nanti juga dikerjakan. Ya, ini buat kalian sendiri ya, bukan buat saya ya. Oke, itu terus apa lagi ya? Oh ya, pertemuan besok adalah identitas trigonometri. Nah, ini tentang pembuktian-pembuktian. Ya, kita akan belajar membuktikan di semester 1. Nggak apa-apa, belajar dulu. Karena nanti ketika kalian di semester 2, 3, 4, dan seterusnya itu pembuktian sangat sering sekali. Ya, itu saja dulu. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Saya sudahi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.